Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Bilenia Adi Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa kualitas sinyal jaringan seluler 4G LTE Telkomsel di wilayah Jimbaran tempat tinggal saya berdasarkan proses drive test menggunakan aplikasi Gnet Drive Live. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan seluler, yaitu merupakan kebutuhan penting di era sekarang ya, terutama untuk mendukung layanan komunikasi, streaming, dan lain sebagainya. Nah, pada laporan kali ini salah satu parameter yang menentukan kualitas sinyal adalah RSFP, di mana RSFP ini sendiri memberikan gambaran langsung terhadap kualitas cakupan jaringan di suatu wilayah. Ini merupakan poin-poin dari tujuan penelitian ini, di mana menyediakan data kekuatan sinyal, mengidentifikasi area dengan kekuatan sinyal tersebut, dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pengukuran. Kemudian di sini jaringan telekomunikasi seluler seperti yang saya katakan tadi merupakan kebutuhan utama ya, dan ini nanti saya menggunakan parameter RSFP, di mana parameter ini akan memberikan gambaran langsung mengenai kekuatan sinyal. Pada pengujian kali ini saya menggunakan metode drive test dengan aplikasi Gnet Drive Live untuk melakukan pengambilan data secara real time. Pengukuran dilaksanakan di wilayah tempat tinggal saya, dan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran performa dari jaringan yang saya gunakan, dan semoga dengan hasil ini bisa mengevaluasi kualitas sinyal yang ada di lingkungan saya. Kemudian untuk metode penelitian saya gunakan adalah dimulai dengan perangkat yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Gnet Drive Live. Itu sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengukur parameter jaringan seluler. Kemudian yang kedua saya menggunakan CellMapper. Saya tidak menggunakan OpenSignal karena pada device yang saya miliki OpenSignalnya tidak support untuk menunjukkan BTS terdekat yang terkoneksi dengan device saya, sehingga saya menggunakan CellMapper dan VTM dashboard dari device yang saya miliki untuk menentukan BTS yang terkoneksi. Kemudian ada Google Maps, dan yang terakhir adalah Google Earth, di mana Google Earth ini sendiri digunakan nanti untuk memvisualisasikan heat map atau peta kekuatan sinyal yang berasal dari output Gnet itu sendiri. Kemudian selanjutnya parameter yang diukur. Parameter yang diukur seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan RSRP, Reference Signal Receive Power, dan untuk metode pengukurannya data direkam selama perjalanan di area yang ditentukan. Di sini titik-titik yang saya gunakan adalah titik pertama dari perumahan yang saya tempati, kemudian untuk titik terakhir dekat dengan BTS yang terkoneksi dengan device saya, sehingga di sini saya tidak melakukan penelitian di titik melingkar, namun di titik lurus, karena kebetulan di area yang saya tempati itu tidak terdapat jalanan melingkar seperti contoh sebelumnya, seperti itu. Jadi ini sendiri untuk melaksanakan pengukurannya, yang pertama adalah identifikasi lokasi provider. Untuk mengetahui BTS tower mana yang terhubung dengan ponsel, saya lakukan identifikasi tower dengan menggunakan CellMapper dan pengecekan VTM dashboard pada device. Nah, ini merupakan hasil VTM dashboard pada device saya. Kemudian ini CellMapper yang terkait, di mana di sini ditentukan bahwa cell ID-nya yang terakhir ada 751, dan ini cell ID-nya masih sama di 751. Ini merupakan detail dari tower BTS yang terkoneksi dengan device saya. Kemudian setelah menemukan titik tower BTS tersebut, saya lakukan identifikasi lokasi menggunakan Google Maps untuk mengetahui apakah memang ada BTS tower di daerah tersebut. Setelah saya lakukan identifikasi dengan Google Maps, saya temukan BTS tower. Ini merupakan BTS tower di titik tersebut, dan dari titik BTS tower ini saya akan melakukan pengujian drive test.
di mana dari titik lokasi BTS tower yang telah teridentifikasi tersebut kita bisa memulai metode drive test dengan menggunakan aplikasi GNet Track Lite ini. Dan di sini merupakan tabel kategori nilai RSFP apabila nanti hasil sudah diketahui ya. Di sini saya melakukan pengujian pada 5 titik, di mana tadi sudah saya jelaskan titik pertama dari rumah peneliti dan titik terakhir mendekati BTS Tower yang terkoneksi. Ini merupakan gambaran dari titik yang akan saya gunakan untuk penelitian. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat, titik kelima. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi hasil setelah saya melakukan penelitian dengan aplikasi GNet Track ini sendiri. Saya mendapatkan output berupa CSV dan KML untuk memvisualisasikan data ini ke Google Earth, dan ini merupakan visualisasi RSRP pada Google Earth yang telah saya terima. Dan ini menunjukkan bahwa sinyal yang ada di sekitar wilayah peneliti tidak sebaik di sinyal di dekat tower, di mana di sekitar sini ini sinyalnya bagus karena untuk tower itu sendiri berada di pinggir jalan, dan pada area ini tidak ada interferensi yang signifikan, sehingga menurut saya ini tidak terlalu bagus karena di sini merupakan pemukiman padat penduduk di wilayah saya. Nah, dan setelah saya melakukan penelitian, di sini merupakan hasil pengukuran yang saya dapatkan karena pengambilan datanya tidak terlalu banyak atau tidak di sini saya melakukan penelitian tidak sampai 500 meter, sehingga data yang diperoleh tidak terlalu banyak, sehingga ini bisa saya tampilkan untuk data yang saya peroleh. Ada 50 sampel, dan di sini merupakan analisa dari sampel-sampel tersebut. Pengujian kualitas data jaringan seluler 4G LTE Telkomsel dilakukan melalui metode drive test di wilayah saya di Jimbaran menggunakan aplikasi GNet yang tadi saya jelaskan. Dan untuk fokus parameternya adalah RSRP sebagai indikator cakupan, dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kualitas sinyal di sepanjang rute pengukuran sebagian besar pada kategori sedang to normal, sedangkan dengan distribusi 22 sampel berada rentang -91 hingga -100 dBm, serta 15 sampel 30% berada pada kategori normal. Hal ini mengindikasikan bahwa area pengujian memiliki cakupan sinyal yang cukup stabil dan masih dapat mendukung kebutuhan komunikasi dan akses internet, seperti penggunaan daily streaming dan kualitas menengah yang lainnya. Kemudian ada juga 13 sampel berada pada kategori buruk, akan tetapi untuk kategori ini sendiri masih bisa dipakai, dan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang seperti saya telah jelaskan sebelumnya, interferensi karena bangunan padat penduduk di area saya. Dan secara keseluruhan hasil ini menggambarkan bahwa kualitas cakupan sinyal 4G LTE di wilayah Jimbaran itu pada tingkat yang cukup baik dan dapat diandalkan, meskipun ada beberapa titik yang memerlukan optimasi mungkin ya. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa dari sampel yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kualitas sinyal pada kategori sedang to normal, dan menunjukkan bahwa jaringan 4G LTE Telkomsel di lokasi pengukuran masih layak digunakan dan cukup stabil untuk layanan komunikasi data. Dan ada beberapa titik yang dalam kategori buruk, mungkin bisa dilakukan optimisasi dalam jaringan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi sinyal, terutama di area padat bangunan seperti di wilayah saya yang telah diteliti sebelumnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya
sampaikan pada penelitian kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.